Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Saputra di sini, dan di video kali ini saya akan membahas tentang Cisco Packet Tracer. Pertama-tama di sini ada pengenalan Cisco, pengenalan dan basic Cisco. Di sini bisa kita lihat ada 4 gambar, yaitu 1 kabel, 2 laptop, 3 ada PC, yang keempat yaitu switch. Nah, kita bahas satu persatu. Di switch ini kita lihat ada lubang-lubang kecil, ya ada banyak sini. Lubang itu bisa kita lihat, bisa kita namakan jadi interface. Dan gunanya interface ini untuk menyalakan dan menghubungkan access point misalnya, dan alat-alat semacamnya. Nah, di bagian kanan kita bisa melihat sini ada lubang kecil lagi yang dinamakan console port atau port console. Port console ini berguna untuk menghubungkan dan untuk nge-remote si switchnya. Pakainya itu RJ45. RJ45 nya kita masukin ke konsolnya, dan ini kabel yang di sini bisa kita hubungkan menggunakan laptop dan PC. Mungkin untuk pengenalannya dari 4 gambar di sini sampai sini dulu, dan kita masuk ke step selanjutnya. Nah, di sini kita lanjutkan untuk step yang kedua. Di sini saya ada yang namanya remote switch. Nah, pertama kita ambil dulu switchnya. Ini ya, yang ini saya menggunakan switch PT, switch 0, dan kita ambil juga isinya. Nah, di bagian kabel ini, untuk yang otomatis, kabel otomatis yang ini seperti gambar petir, itu digunakan untuk yang FA atau yang lain-lain seperti itu. Nah, khusus untuk remote kita menggunakan kabel konsol. Bisa kita terapkan konsol di sini. Nah, di sini kita ke RS232. Nah, sudah ya, di sini sudah nyambung. Coba kita buka dulu yang isinya. Nah, sebenarnya untuk meremote ini kita memiliki 2 cara, yaitu bisa menggunakan di switchnya di sini di bagian CLI. Nah, ini kan ada. Nah, bisa juga di bagian isinya di desktop, di terminal. Nah, ini kita oke aja. Nah, di sini kita bisa nanti nge-remote di sini. Nah, mungkin sedikit perbedaannya, sedikit sekali, karena real device itu tidak ada di switch. Jadinya kita mungkin remote menggunakan yang PC. Dan mungkin step kita yang kedua cukup sampai di sini saja. Nah, kita lanjut ke step yang ketiga. Oke, di sini kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu saya akan memperkenalkan dasar perintah Cisco atau dasar-dasar komen yang ada di Cisco. Di sini kita tambahin aja dulu switchnya untuk uji coba kita yang pertama. Bisa kita pencet. Nah, di sini pada menu CLI, di sini kita bisa melihat iOS command line press. Kita enter aja. Nah, di sini itu untuk bagian switch ini kita itu sedang masuk di bagian user. Nah, bisa kita lihat di sini saya sudah menyatat mode user sama dengan terbatas. Berarti dalam mode user ini kita tidak bisa menggunakan yang melebihi batas kita. Kita itu ada batasnya, terbatas dan tidak bisa melebihi batas itu. Nah, ketik aja tanda tanya di sini. Untuk tanda tanya di sini kita bisa melihat komen-komen apa saja yang bisa kita dapatkan. Di sini kan untuk yang mode user sedikit sekali ya. Cuma ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cuma ada 12 komen. Nah, makanya disediainlah yang namanya mode privilege atau yang enable. Mode privilege sendiri bisa menggunakan komen lebih banyak. Bukan berarti tidak terbatas, tapi hanya lebih banyak. Bisa ketikkan aja
enable. Nah, pada bagian ini sudah ada switch pagar ya, berbeda seperti yang di atas yang cuma ada switch dengan tanda seperti ini, dan ini beda. Kita bisa klik tanda-tanya di sini. Nah, ini bisa ada banyak command yang bisa kita pakai di sini di menu privilege ini. Untuk yang ini ada tanda untuk ini ada tanda more, bisa kita enter. Banyak sekali di sini. Tapi bukan berarti tidak terbatas. Masih sama terbatas, cuman lebih banyak sepertinya. Untuk yang ketiga ada global configuration. Global configuration itu kita bisa memasuki mode konfigurasi dan kita juga bisa mengkonfigurasikan switchnya. Ini untuk perintahnya on. Oke. Nah, di sini ada enter configuration commands, kita enter. Nah, untuk di mode ini kita bisa mengkonfigurasikan apapun itu. Nah, ini kan beda. Sini ada config pagar, ada switch config pagar. Di sini ada switch pagar doang. Di sini ada switch doang. Nah, perbedaan dari switch config pagar dan switch pagar yaitu lebih tepatnya perbedaan antara mode privilege dan global configuration, yaitu yang global configuration ini bisa untuk melakukan konfigurasi. Jadi kalau kita ingin melakukan konfigurasi, kita tidak bisa di mode user ataupun privilege, kita hanya bisa di mode global configuration. Lalu bagaimana cara keluar dari global configuration? Untuk global configuration kita bisa keluarnya menggunakan exit. Di sini kan kita kembali ke mode privilege dan bisa kembali lagi ke mode user menggunakan exit. Kalau salah ketik memang seperti ini. Nah, mungkin pengenalan dasar kita sampai situ dan kita lanjut ke step selanjutnya. Ini untuk step yang selanjutnya saya ada step yang namanya service password atau mengatur password supaya konfigurasinya lebih aman. Terkadang saat kita melakukan konfigurasi, banyak orang-orang yang ingin meretas atau menghack konfigurasinya kita. Jadi langkah mencegahnya itu kita pakai password. Di sini password itu terbagi menjadi dua. Ada password enable password, ada juga enable secret. Nah, di sini kita akan mencoba dua-duanya. Coba kita ambil switch sebagai contoh. Ini kita buang dulu. Nah, di sini di mode biasa ya, CLI. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke mode enable. Lalu masuk ke global configuration. Ini. Di sini saya sudah membuat catatan untuk memudahkan saya untuk mengingat. Di sini ada komen yang namanya itu enable password. Ini kita salin aja ya biar lebih gampang. Nah, paste enable password, kita masukkan password yang kita inginkan. Misal saya masukkan Rizal Saputra ya. Kita enter. Nah, di sini tuh passwordnya sudah kita pasang. Kita coba exit ke mode user. Kita balik lagi ke mode enable untuk mengujinya. Di sini password saya sudah terpasang. Jadi saya bisa memasukkan password dulu sebelum masuk ke menu configuration. Nah, sudah. Barangkali kalian lupa untuk passwordnya apa yang tadi kalian masukkan, bisa kita show run. Nah, di show run ini kita bisa melihat password kita, yaitu enable password Rizal Saputra. Nah, tapi untuk enable password ini menurut saya keamanannya itu sangat kurang karena masih bisa di show run. Nah, ada yang benar-benar bisa mengamanin
mode konfigurasi kita, yaitu enable secret. Nah, enable secret ini berbeda seperti enable password. Kita coba dulu baru kita bandingkan perbedaannya. Masuk dulu ke mode configuration. Misal kita buat lagi Rizal Muhammad Rizal. Misal kita buat secretnya Muhammad Rizal. Nah, kita exit dulu. Untuk di switch ini coba kita masuk ke enable. Nah, untuk ini kan ada menu buat masukin passwordnya lagi. Kita bisa masukin di antara password yang secret ataupun yang enable itu. Coba kita masukin yang Muhammad Rizal, itu yang secret. Nah, sudah ya. Coba kita show run. Nah, ini dia perbedaan dari enable secret dan enable password. Enable secret itu jika kita show run itu tidak terbaca atau seperti diblokir, diacak-acak seperti itu. Menurut saya ini bisa mencegah peretasan dari konfigurasi kita. Bisa juga untuk yang enable password kita blokir atau kita acak-acak. Caranya seperti ini. Kita masuk dulu ke bagian Nah, di sini kemudian catatan blokir pas enable. Nah, caranya itu kita langsung aja di sini salin. Nah, di sini. Nah, sudah ya, service password encryption. Langsung ke exit lagi. Nah, udah, kita sudah ke mode user. Coba kita ke enable lagi. Passwordnya Rizal Saputra. Oh, berarti kita harus pakai yang secret. Sini biasa ya, error seperti ini. Aduh, salah ketik satu aja bisa kayak gini ya ternyata. Mohon maaf, saya juga baru pakai Disco ya. Kemarin saya pakainya apa namanya, pakainya Pinet Lab. Saya baru megang Disco. Kita masuk aja Muhammad Rizal. Ini kita show run. Nah, di sini sudah kita acak-acak atau kita blokir, mencegah peretasan lebih efisiensi. Nah, mungkin cukup untuk di step yang pemblokiran dan menambahkan secret dan enable password. Untuk kali ini kita pindah ke step selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address pada router. Ingat, pada router, bukan pada switch. Kita buang dulu switchnya, singkirin. Kita buang satu persatu dulu ya, soalnya mengganggu ya. Kita buangin satu persatu. Nah, di sini kita baca dulu catatannya saya bikin. Alat yang dibutuhkan yaitu router dan PC 3 buah dan switch. Nah, kita cari dulu switch. Nah, routernya saya menggunakan router yang paling pojok. Ini 2811 router 0 dan 3 PC. 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah, jadi alat-alat ini itu kita gunakan untuk mengkonfigurasi IP pada router. Untuk kita kabelnya kita sambungin dulu ya, dari router ke switch, dari switch ke PC 1, dari switch lagi ke PC 2, nah dari router ke PC 3. Nah, di sini kan kita itu belum nyeting yang namanya reference. Kita always show port, nah, biar gampang. Nah, di sini kan udah ketahuan.
ketahuan port-portnya. Sebentar. Nah, di sini udah ada ya FA 0/0, FA 0/1 dan FA 0/1. Di sininya seperti ini ya. Kita mudahin aja ya untuk yang sebentar saya cari. Nah, ini bukan teks, mana ya teks ini, apa bukan ya, apa ya teks, apa ya, saya mau nambahin tag di mana ya, teks bukan. Oh ya udah, gak usah pakai teks ya, di sini saya nggak ada tombol buat nambahin teks. Di sini untuk yang 0/0 kita coba pakai yang sini, segmen kiri. Di sini kan ada 2 segmen ya, ini segmen kiri, segmen kanan. Kita gampangnya seperti itu aja. Untuk yang segmen kiri itu kita pakai aja 10.10.10.0/24. 0 itu kan bisa saja ini 1, 2, 3, 4 bisa seperti itu ya. Dan 20.20.0 juga sama aja yang segmen kanan, bisa 20.20.1, 2, 3 dan seterusnya. Biar gampang seperti itu saja. Nah, lanjut kita konfigurasi rute. Di sini saya lihat catatan juga ya. Saya masih pemula dalam bidang Cisco ini. Nah, sini kita ke CLI seperti biasa ya. Kita yesin dulu. Nah, sudah ke bagian router. Syarat untuk mengkonfigurasi, ingat kita masuk ke bagian global. Kita masuk ke bagian global ya. Nah, sini sudah di bagian global. Ini kita langsung aja masuk ke interface 0/0 nya dulu. Interface FA 0/0 ini kita dapetin dari sini. FA 0/0 kita setting satu-satu dulu. Ntar 0/0, 0/1 juga kita setting ya. Cukup ngomong-ngomongnya. Masuk. Nah, sudah masuk di sini. Kita aktifin dulu kabelnya pakai command no shutdown. Nah, udah aktif ya kabelnya. Lanjut kita exit dulu. Kita masuk ke yang interface FA 0/1. Benar enggak ya? Benar, kita lihat. 0/1 ya, benar. Ini kita enter, sama aja kayak tadi, no shutdown. Nah, udah dua-duanya kabelnya sudah kita aktifkan. Lanjut kita exit lagi dan tambahin IP. Exit. Nah, interface, tambahin IP nya di interface 0/0 dulu ya. Ini tinggal IP address. Di sini nyatet apa sih? Oh ya, 10.10.10.1 ya untuk IP-nya. Subnetnya kita isi. Biasanya kan di LibNet kan kita bisa ngisinya 10.10.10.1/24. Di sini untuk grafiknya nggak usah diikutin, langsung subnetnya aja. Lanjut kita enter, kita exit, lanjut ke interface yang selanjutnya. Nah, ini kita isikan IP address yang isinya di sini 20.20.1. Oke. 20.20.1. GW-nya subnetnya kita isikan. Nah, udah semua. Lanjut exit. Nah, habis itu kita show IP interface brief. Nah,
cara show IP interface brief ini kita salin dulu aja biar gak bolak-balik. Caranya kita exit dulu sekali lagi. Nah, sudah, coba kita stempel. Invalid maker, sepertinya seperti ini. Nah, interface brief aja, bukan apa ya, komennya apa ya, apa ya, show IP, show apa ya komennya ya teman-teman ya, sebentar. Interface brief, interface, oh kita masukin interface. Nah, udah. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0/0 sama 0/1, di sini IP address-nya udah ada ya. Statusnya up. Dan juga kita lanjutkan ke konfigurasi pada PC. Lanjut ke PC ini, PC 1 dan PC 2, PC 3. Untuk yang PC 1 ini berarti sama aja sih, 10 GW nya juga sama, masih sama. Desktop IP configuration, di IP address ini kita masukin 10 ya benar, 10.10.10.1. Jangan 1 itu kan dipakai 2 apa di 2. Nah, kita 192 aja, 192.8.1. Subnet max-nya ya benar, default gateway-nya 10.10.10.1. udah. Lanjut ke PC 2, di desktop configuration sama 192.168.1.2. 10.10.10.1. Lanjut ke yang PC 3 nya, desktop IP configuration 192.168.1.3. ya gak sih, benar kan, udah. Defaultnya 10.10.1. nah udah semua. Nah, kalau udah semua gini, tinggal kita kirim paket ya dari sini, kirim paket ke sini, dari sini kita kirim ke sini, ini di sini, cobain, udah ke close, nggak apa-apa, gampang nanti. Coba kita kirim paket dari sini ke sini. Nah, mana? Nah, successful. IP-nya ICMP colornya merah, berarti kita balikin dari sini ke sini, bisa. Successful juga. Nah, selanjutnya kita ke segmen berikutnya, ke segmen yang kedua ini, apakah sukses juga, in progress, valid. Untuk yang pertama memang biasanya valid dulu baru kita sukses. Bentar, belum. Kita coba lagi. Destination PC 3, PC 1 ke PC 3 gagal ya. Coba lagi. Valid lagi. Ada apa ini, sebentar. Saya tahu tadi yang salah, ini benar 3. Ini kita ganti 4. Kita isi paket lagi. Valid ya. Untuk PC 3 nya kenapa valid saya kurang tahu, sebentar saya tahu dulu. Udah ubah sini, coba kita ubah terus ubah 20 apa 20 lah, coba 20 langsung kita kirim. Valid juga ya, sama seperti tadi.
192.168 sudah. Ya harusnya bisa ini. Kalau yang ini kan udah sukses ya, dari sini ke sini udah sukses ya. Iya gak? Iya benar udah sukses. Dari sini ke sini belum sukses ya. Sudahlah, untuk konfigurasi IP cukup sampai sini. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini kita di step terakhir yaitu perintah N. Oke, sebelumnya di step yang sebelumnya kan saya nggak bisa kirim paket ya. Di sini sudah bisa mengirim paket. Di sini statusnya successful. Nah, di sini untuk yang materi terakhir yaitu perintah N. Perintah N itu menurut saya sama aja kayak exit ya. Saya praktekkan langsung aja ya. Ini kan misal kita lagi di mode global ya. Misal kita lagi di mode global. Nah, kita interface misalnya. Interface F0/0 misalnya. Lagi di mode FA 0/0. Nah, kan di sini kan lagi di mode ini. Kalau exit kan misalnya exit masih aja di mode global kan. Kalau exit, nah untuk di perintah N ini kita bisa langsung kembali ke mode prevalence ya. Seperti itu aja sih sebenarnya perintah N itu. Nah, nggak kerasa di sini saya udah sejam bikin video, dan udah sejam juga menjelaskan ke kalian semua ya, belajar bareng-bareng juga kita di sini. Mungkin ini adalah step terakhir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya belajar bersama kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas dalam menerangkan. Saya juga masih belajar, jujur. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mungkin ada 8 video lagi yang belum saya selesaikan ya. Jadi saya minta maaf lagi sebelumnya jika salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskannya. Saya Muhammad Rizal Putra dari 1131 SMK Negeri 1 Sragi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.